Halo semuanya, kali ini kita akan membahas dan mempelajari pencatatan transaksi penjualan pada toko bangunan. Karena kita berfokus pada toko bangunan, maka sistem akuntansi yang akan kita gunakan merupakan akuntansi untuk perusahaan dagang. Tujuan dari penjualan dan tujuan bisnis perusahaan dagang tentu untuk mencari laba. Maka pertama-tama kita harus mengerti dulu bagaimana cara menghitung laba. Cara menghitung laba, pertama, dari pendapatan penjualan akan dikurangi harga pokok penjualan, sehingga dihasilkan laba kotor. Selanjutnya, laba kotor dikurangi beban operasional akan menghasilkan net income atau net loss. Maka dari perhitungan tersebut, kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Pada saat transaksi, akan terjadi penjualan di toko bangunan. Pada saat transaksi terjadi, toko bangunan akan mengalami dua peristiwa, yaitu kas masuk dan barang keluar. Kas masuk sebagai pendapatan penjualan toko bangunan, dan barang keluar sebagai harga pokok penjualan yang harus dicatat oleh toko bangunan. Penjualan sendiri adalah peristiwa yang terjadi antara penjual dan pembeli, di mana akan terjadi peristiwa perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli, dan perpindahan manfaat dari pembeli ke penjual, yaitu pembayaran. Pembayaran pada penjualan toko bangunan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, dan atas penjualan kredit akan dihasilkan bukti, yaitu faktur penjualan. Untuk mencatat penjualan pada toko bangunan, kita akan mencatat dua ayat jurnal. Yang pertama, ayat jurnal untuk mencatat kas masuk, yaitu kas jika penjualan dilakukan secara tunai, atau piutang usaha jika penjualan dilakukan secara kredit pada penjualan. Dan ayat jurnal yang kedua adalah ayat jurnal untuk mencatat barang keluar, yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Akan ada dua kondisi dalam penjualan. Yang pertama, retur dan potongan penjualan, dan yang kedua, diskon penjualan. Retur dan potongan penjualan merupakan pembatalan atas penjualan yang telah dilakukan. Maka, definisinya merupakan kebalikan dari retur dan potongan pembelian. Retur dan potongan penjualan memiliki sifat sebagai pengurang pendapatan. Karena sifatnya sebagai pengurang pendapatan, maka saat penjurnalan, retur dan potongan penjualan akan dicatat di sebelah kiri atau di sisi debit. Pada saat terjadi retur dan potongan penjualan, kita akan membuat dua ayat jurnal. Yang pertama, ayat jurnal untuk pengurangan pendapatan, yaitu retur dan potongan penjualan pada kas apabila penjualan sebelumnya dilakukan secara tunai, atau piutang usaha apabila penjualan sebelumnya dilakukan secara kredit. Lalu, ayat jurnal yang kedua untuk pengembalian barang, yaitu persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu diskon penjualan. Diskon penjualan hanya akan diberikan pada penjualan secara kredit. Diskon penjualan memiliki definisi kebalikan dari diskon pembelian. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pembayaran tepat waktu. Sifatnya sebagai pengurang pendapatan, dan ketentuannya yaitu diberikan dalam jangka waktu tertentu atau yang biasa kita kenal dengan periode diskon. Karena diskon penjualan diberi batasan waktu, maka pelanggan cenderung akan melunasi dalam periode diskon. Diskon penjualan telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Misalnya, kita memberi diskon 10% untuk pelunasan piutang dalam jangka waktu 10 hari setelah faktur penjualan dibuat.
pada saat terjadi diskon penjualan, kita akan mencatat satu ayat jurnal. Karena diskon penjualan diberikan untuk mempromosikan pembayaran, maka diskon penjualan akan dicatat saat terjadi pelunasan piutang. Ayat jurnal yang dibuat yaitu kas dan diskon penjualan pada piutang usaha. Untuk mempermudah pencatatan transaksi, kita akan menggunakan aplikasi Buku Warung. Pertama-tama, kita lihat dari tampilan utama saat pertama membuka aplikasi. Anda dapat mendaftarkan usaha Anda dengan mengklik garis 3 di pojok kiri atas layar. Kemudian, tambahkan usaha Anda di opsi ini. Dalam aplikasi ini, Anda dapat menambahkan piutang Anda, kemudian mencatat transaksi, dan lainnya. Dalam tab lainnya, Anda dapat melengkapi profil Anda dengan nama usaha, dan tipe usaha Anda. Pilih tipe usaha yang cocok dengan usaha Anda. Setelah lengkap, Anda bisa memulai menggunakan aplikasi. Itu adalah penjelasan singkat mengenai penjualan dalam usaha dagang. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.